saya dari kelas 3 Akad PPH. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya memilih topik yang akan kita bahas adalah asas perpajakan internasional atau P3B, Source Resident Principle, dan bagaimana P3B menyelesaikan konflik pemajakannya. Pada bagian pendahuluan ini, kita akan membahas tentang perpajakan internasional, khususnya terkait dengan perjanjian pajak berganda atau P3B. Perpajakan internasional mengatur mekanisme pemajakan atas penghasilan lintas negara. Dalam konteks globalisasi, saat ini banyak individu ataupun perusahaan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Hal ini menimbulkan resiko dikenakannya pajak lebih dari satu negara atau yang dikenal dengan istilah pajak berganda. Karena itu, untuk menghindari konflik terjadinya pajak berganda, dilakukannya atau dibuatnya perjanjian pajak berganda atau P3B, yang mana artinya perjanjian internasional di bidang perpajakan antara dua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh penduduk salah satu atau kedua negara tersebut. Baiklah, setelah kita memahami latar belakang perpajakan internasional dan perjanjian pajak berganda, kita masuk ke rumusan masalah. Jadi di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu prinsip source dan prinsip resident dalam pemajakan internasional? Yang kedua, bagaimana konflik antara prinsip pemajakan berdasarkan sumber dan berdasarkan domisili dapat terjadi, dan apa faktor-faktor penyebab utamanya? Dan yang ketiga, bagaimana perjanjian pajak berganda atau P3B menyelesaikan konflik tersebut agar tidak terjadi double taxation atau pajak berganda atau bahkan double non-taxation. Nah, di sini tuh dia ada 2 azas pengenaan pajak. Yang pertama source principle dan resident principle. Source principle itu di mana penghasilannya akan dikenakan pajak berdasarkan sumbernya. Sedangkan resident principle di mana penghasilannya akan dikenakan pajak berdasarkan domisili atau kedudukan di negara tersebut. Di kedua prinsipalnya, prinsipal azas pemajakan internasional bisa menjadi potensi konflik saat kedua negara source dan negara residen sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Hal ini disebut dengan pengenaan pajak berganda atau double taxation. Selain itu juga bisa menjadi salah satu timbulnya pajak berganda itu bisa karena perbedaan definisi tentang residen pajak, bisa tidak adanya koordinasi peraturan antar negara, bisa jadi subjek pajak ganda karena status tinggal atau kegiatan usaha di dua negara. Atau juga bisa salah satunya itu perbedaan pandangan terhadap sumber penghasilan. Dari salah satu dasar hukum ini ada yang menjadi penyelesaian dalam pengenaan pajak berganda, yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Cara penyelesaiannya bisa jadi dengan P3B membagi hak pemajakan secara adil, dan P3B menerapkan metode kredit pajak atau pembebasan, dan yang terakhir menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti Mutual Agreement Procedure atau MAP. Kali ini tuh kasusnya adalah dari PT Telkom Indonesia Tbk sebagai perusahaan multinasional Indonesia yang beroperasi di berbagai negara, yang mana PT Telkom ini menghadapi resiko pemajakan berganda atas penghasilan dari luar negeri, yang mana permasalahannya itu yaitu dikenakan pajak di negara tempat penghasilan itu diperoleh, juga dikenakan di Indonesia sebagai negara domisili tanpa perlindungan. Hal ini bisa menyebabkan double taxation yang merugikan perusahaan. Jadi solusinya itu adalah PT Telkom menerapkan pasal PPH pasal 24 yang memungkinkan pajak akan dibayar di luar negeri untuk dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, dan juga perjanjian P3B untuk menurunkan tarif pajak di negara sumber dan memaksimalkan nilai kredit pajak. Dari hasil kasus sebelumnya, saya berpendapat 2 argumentasi dan 2 analisis kritis. Yang pertama, PT Telkom beroperasi di berbagai yurisdiksi sebagai alat hukum yang esensial dan adil dalam mencegah double pungutan atas satu sumber penghasilan. Yang kedua, sebagai efektivitas perpajakan perusahaan yang memanfaatkan P3B dan kerjasama dengan konsultan pajak internasional. Ada analisis kritis. Yang pertama, PT Telkom menemukan strategi untuk meminimasi dampak negatif PPH pasal 24 dan pasal salah satu contoh perusahaan multinasional yang dapat mengelola dampak pajak berganda dalam operasional internasional.
Adapun rekomendasi, yang pertama dilakukan pelatihan internal untuk tim pajak dalam pemahaman perpajakan internasional. Yang kedua, inovasi pemanfaatan teknologi pajak lintas negara agar meningkatkan efisiensi dan keakurasian laporan. Yang ketiga, adanya kerjasama dengan konsultan pajak global. Jadi kesimpulan dari studi kasus dan keseluruhan itu, penerapan PPh pasal 24 membantu mengurangi dampak pajak berganda. P3B menyelesaikan konflik pengenaan pajak berganda dengan menetapkan aturan yang jelas mengenai alokasi hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. Selain itu juga, P3B memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan tarif pajak, dan juga peran konsultan pajak internasional akan membantu perusahaan mengurangi resiko pajak berganda dan sengketa pajak. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, and see you. Thank you for watching.